Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa yang sangat baik, sangat baik, sangat baik. Cintanya Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Terbukti kita semua dipelihara sama Tuhan, bisa bernapas, sehat sampai detik ini. Semua akan anugerah Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan makin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Dan semakin kita cinta Tuhan, semakin kita lebih dalam dengan Yesus. Semakin hari kita makin dewasa, makin hari makin mengerti akan rencana Tuhan buat setiap kita. Rencana Tuhan indah dan sempurna. Atas kemurahan Tuhan nanti kita membaca Roma pasal 3 tentang kesetiaan dan kasih karunia Tuhan. Semua karena kasihnya sempurna. Bukan karena kita yang baik, bukan. Tapi semua karena Yesus yang begitu baik, yang cinta kita orang berdosa. Kita sebetulnya menerima hukuman Tuhan karena dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Untuk itu kita meresponi, kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi Kristen beneran, bukan Kristen-Kristenan, tapi Kristen beneran yang sungguh pelaku firman Tuhan. Saya Pastor Yakob Rama kami menyanyikan pujian ini. Cintanya Yesus amat heran ada di dalam buku Glory, Tabernakel Glory. Cinta ya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Oh heranlah, amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, sungguh mulia, sungguh agung, haleluya. Cintanya Yesus amat mulia, sempurna, sempurna buat kita semua. Amin, haleluya. Cintanya Yesus yang amat kudus, cintanya kudus, amat kudus, mulia dan agung, haleluya. Cintanya Yesus teramat sempurna, sempurna dalam seluruh hidupku. Amin, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Amin, haleluya. Cintanya Tuhan Yesus, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, Yesus. Kami cinta Engkau Bapa, sungguh kami mengasihi, kami mau taat dan setia, ya sakala makaro betul, ya iyalah Yesus, Yesus yang ku cintai Bapa, 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 kuduskan mulutku, hatiku, pikiranku, sebentar kami baca firman-Mu, sumber kebenaran. Aku cinta Engkau, Yesus. Aku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa salahku. Aku orang berdosa, tidak ada kebenaran dalam hidupku. Tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, cinta kami semua, kami dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami membaca firman-Mu. Sebelum kami berbareng tidur, kami perlu diisi dengan firman-Mu Bapa, supaya kami makin mengerti, makin dewasa di dalam Engkau. Semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, bukan karena perbuatan baik kami Bapa. Tidak ada satu pun perbuatan baik kami, semua karena kasih-Nya Tuhan, kebaikan Tuhan yang amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, saya menangis, saya merasakan hadirat Tuhan, sungguh karena anugerah Tuhan yang melimpah. Mohon maaf, semua karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, saya bersama Bapak Ibu tidak bisa hidup sampai detik ini, tidak bisa melayani saya. Tidak bisa main gitar, tidak bisa apapun. Semua karena kasih-Nya Tuhan. Bisa hidup sampai detik ini, bisa sehat Bapak Ibu. Berjumpa kembali sebelum tidur, ini atas perkenanan Tuhan. Ini semua karena perkenanan Tuhan. Bukan karena saya hebat, Bapak Ibu yang hebat. Bukan. Semua karena Yesus. Semuanya Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tempatkan sebagai kepala di atas segala-galanya. Tuhan berfirman tadi, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia pertama karena kasih karunia Tuhan. Dan kita punya iman, itu anugerah Tuhan karena kasih karunia. Jangan dibalik. Sebab oleh karena iman, bukan karena kasih karunia. Oleh karena kasih Tuhan, bukan ke dari kita. Kalau iman kita berarti dari bawah ke atas. Tapi ini pertama dari atas ke bawah. Itu dari Yesus Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita oleh iman kita meresponi atas karunia Tuhan. Dan bukan karena kita yang baik. Maka dikatakan tadi, bukan hasil usahamu, tapi dari vertikal, dari Tuhan kepada kita semua. Maka di ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan orang memegang diri, bukan. Ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah, kita ada ini dari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan salah. Ya, bukan kita yang membuat Tuhan, bukan kita semua ciptaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan yang baru, sehingga kita bisa berbuat baik. Itu karena Tuhan Yesus, semuanya karena Tuhan Yesus, ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam ini. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan. Ini mau. Maka Bapak Ibu jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan, baik dari saya maupun dari para hamba Tuhan. Bapak Ibu rajin, ya, buka Alkitab, ya, buka Alkitab rajin sebelum tidur, ya, bangun tidur biarpun hanya 1 ayat 2 ayat, rutin Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu buka bersama saya, ya, setiap mendengarkan firman Allah. Duduk baik-baik di atas meja atau di atas tempat tidur sebelum berbaring tidur. Buka Alkitab seperti yang saya sama-sama membaca, ya. Itu dilihat sama Tuhan loh. Kesediaan apa Bapak Ibu kerjakan,
seperti yang saya lakukan saat ini, rekaman dan akan sambil itu dilihat sama Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu semua berkaitan dengan hubungan saya dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Saya bukan bicara bisnis, bukan bicara provokasi orang, jelekan orang, tidak. Tapi saya membahas firman Allah, apa yang Alkitab tertulis, itu yang kita baca, kita renungkan firman Tuhan. Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat 13, saudara, harus rajin baca kitab suci loh. Ya, itu sudah Alkitab katakan. Coba saya mau baca. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai ku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Baca. Ini ada ayatnya, saudara, harus kita bangun iman kita dari membaca kitab suci dan kita merenungkan firman Tuhan. Oh, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nanti waktu ini cukup, saya lanjutkan lagi, saudara ya. Kita cinta Tuhan sungguh, semakan anugerah Tuhan. Kemarin kita sudah baca Roma pasal 2 sudah selesai berurutan, Bapak Ibu, sudah selesai. Lanjutkan pasal 3. Kalau sudah selesai, lanjutkan pasal 4 terus. Baru tadi cinta Tuhan. Supaya seperti kita mau jalan menuju suatu tempat, biarpun jauh itu kita berhenti, tapi bukan jalan mundur. Ya, seandainya kita ada perjalanan dari 1 sampai 10, kita jalan dari 1 ke 2, 2 dan ketiga, 3, 4, terus sampai akhirnya ujungnya angka 10. Jangan mundur. Udah 1 sampai 2 sampai 3, mundur lagi 1. Kapan sampai 10? Sama juga tujuan kita ke surga. Suatu hari kelak kita menuju ke surga. Jalanku menuju ke surga. Jalan kita menuju surga. Menjalan menuju ke surga harus 3 hal. Rajin baca Alkitab. Kedua, mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara bisa baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Dan kita ketiga, pelaku firman. Lakukan firman Tuhan. Mendengar saja, kalau saudara tidak melakukan, bohong saudara. Ya, melakukan firman Tuhan. Mendengar. Kalau Bapak Ibu masih bisa baca, saya masih bisa baca pakai kacamata. Baca rajin seperti tadi firman Tuhan katakan 1 Timotius 4 ayat 13. Rajin bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman. Dilihat sama Tuhan di surga. Menyenangkan hati Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Supaya kita hidup layak berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, mari kita baca Roma pasal 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ini suratan Rasul Paulus kepada orang Yahudi, saudara. Di tengah-tengah orang Yahudi, Kristen maupun Kristen non-Yahudi. Jadi dua-duanya. Ada orang Yahudi, ada yang bukan Yahudi. Seperti orang Yunani, ya, saudara. Ya, banyak kan mereka itu. Supaya mereka tahu bertobat. Tuhan pakai Rasul Paulus. Apa kelebihan orang Yahudi? Orang Yahudi tentunya mendengar ini firman Tuhan disampaikan. Ya, terus apakah gunanya sunat? Supaya mereka sadar. Selama ini orang Yahudi kan bicara sunat kan sunat lahiriah. Sedangkan kemarin kita baca dalam Roma pasal 29. Itu yang penting adalah sunat hati. Hatinya harus benar, saudara. Bukan hati yang bengkok. Percuma mohon maaf disunat secara lahiriah, tapi hatinya jahat, ada pembunuh, membenci, iri hati, memfitnah orang, hatinya bengkok. Itu tidak benar, saudara. Percuma lahirnya disunat, tapi hati yang tidak beres. Maka katakan di sini, dan apa gunanya sunat? Nah, orang Yahudi kan sunat lahiriah, saudara. Terus apa kita firman Tuhan? Banyak sekali. Dan di dalam segala, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Memang banyak perbuatan Yahudi yang tidak benar. Membunuh, waktu saya baca di kitab Perjanjian Lama. Wow, saling iri hati. Lihat itu Absalom aja. Itu anak daripada Daud. Tapi dia berusaha untuk mengambil alih. Semua banyak orang Yahudi yang gak beres. Ya, perbuatan-perbuatan mereka. Raja Saul. Ya, waktu perang tidak boleh memelihara raja Agag segala macam, ternyata dia menyimpang. Banyak perbuatan-perbuatan bangsa Israel keras kepala, tidak benar. Sama juga dengan kehidupan kita. Banyak kita juga tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman Allah sudah jelas, oleh karena itu mari kita mau sungguh sama Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan ya. Maka kita banyak sekali di dalam segala, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan kepada memang bangsa Israel. Nabi-nabi, hakim-hakim kita baca, firman Allah kepada mereka, bukan kepada kita. Firman Allah kepada mereka, tapi kita dipilih
dipanggil pilih itu anugerah Tuhan. Berarti firman Allah malam hari ini juga buat kita semua. Ya, kita baca firman Allah masa Yahudi sudah lewat bang 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu sudah. Tapi ini firman Allah buat kita. Tapi ini sejarah. Supaya saudara tahu bahwa suratan Rasul Paulus ditujukan pada waktu itu pada orang Kristen ada di Roma, orang Yahudi maupun Yahudi. Tapi firman Allah juga buat kita malam hari ini. Supaya kita sadar, supaya kita mau taat kepada firman Allah. Firman Allah percayakan saat ini kepada kita semua. Ya, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi kalau mereka tidak setia, apakah Tuhan juga tidak setia? Tidak, Tuhan tetap setia. Karena dalam 2 Timotius 2:13, biarpun kita tidak setia, Tuhan tetap setia mengasihi kita semua. Itulah sifat Tuhan. Sekali-kali tidak, nah maka dikatakan membatalkan kesetiaan. Tidak, Tuhan tidak membatalkan ketidaksetiaan Tuhan tidak setia, tidak. Tuhan tetap setia, maksudnya di sini ya. Sebaliknya adalah Allah benar, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Nggak bisa manusia menghakimi Tuhan, karena manusia banyak pembohong seperti di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Manusia tuh ikutin pembohong siapa? Dari si iblis. Karena iblis itu bapak pembohong. Kalau kita buka di dalam Yohanes 8:44, saudara. Ya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ini kepada orang Yahudi, saudara ya. Ini firman Tuhan. Juga kepada orang manusia saat ini yang jadi pembohong. Itu bapaknya iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak awal. Pembunuh awal manusia siapa itu? Kain bunuh Habel. Dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalamnya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak sekaligus. Itu adalah iblis. Maka ini Rasul Paulus katakan supaya apa? Supaya kita sadar bahwa pembohong itu bukan dari Tuhan, tapi pembohong itu iblis dan manusia ikutin iblis. Tapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apa yang akan kita katakan? Tidakkah adil kalau aku berkata kepada manusia jika iman makan murkanya? Manusia ya banyak hidupnya tidak benar. Kalau hidup tidak benar akan terima risiko murka Tuhan. Kalau terima murka Tuhan, apakah Tuhan katakan tidak adil? Tidak bisa, saudara. Itu risiko manusia, ada hukum tabur tuai. Maka dalam Galatia 6 ayat 7 jangan sesat. Allah tidak membiarkan orang itu ya seenaknya saja, tidak bisa. Jangan sesat, saudara. Allah tidak, Allah itu sempurna, so. Tuhan sempurna. Saya mau baca dulu ya. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, so. Ya, tidak bisa, so. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan sesat. Galatia 6 ayat 7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang tabur orang itu juga akan dituainya. Bukan berarti Tuhan itu penuh kebaikan, kasih karunia dipermainkan semua. Tidak bisa begitu. Ya, jadi belajar kita hormati sama Tuhan. Sekali-kali tidak andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi maksud Rasul Paulus, kalau memang Allah itu mengizinkan kita berdusta, makin melimpah, mana mungkin kita dihakimi. Rasul Paulus memang. Jadi artinya itu tidak demikian. Jadi ini pandangan Kristen hyper grace. Nah itu hyper grace itu salah itu. Jadi hyper grace kasih karunia Tuhan yang berlebih-lebih. Karena kasih Tuhan berlebih-lebih terus kita seenaknya makin dusta, makin hidup di dalam dosa. Ya tidak bisa. Contoh ayat 8 nih. Bukankah tidak benar fitnah orang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat. Nah ini hyper grace ini. Berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selanjutnya mendapat hukuman. Nah ini hyper grace ini. Karena panjangan hyper grace itu, mari berbuat dosa nggak ada masalah. Ya, itu tetap kasih karunia Tuhan, tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Baca di dalam Roma 11:22, saya mau baca. Ya, Roma 11:22, demikian firman Tuhan. Surat Roma 11:22. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Nah, ini ayat yang mengatakan ada kemurahan Allah, tapi Tuhan bisa marah ada kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang telah jatuh. Tapi atas kamu kemudian jatuh artinya jatuh dalam dosa melulu, tidak bertobat. Kalau tidak bertobat jatuh main-main dengan dosa seperti Yudas Iskariot main dengan dosa terus. Apa terus dapat kemurahan? Nggak bisa. Tuhan cinta mereka supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat, main di dalam dosa. Ya sudah salah dia jatuh. Jika kamu tetap dalam kemurahannya,
Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Tidak boleh, saudara. Jangan dalam surat Ibrani lagi. Perhatikan, saudara. Ini ayat firman Tuhan, maka kita harus mengerti firman Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan, tidak firman Tuhan tidak bisa sepotong-sepotong. Ayat firman yang lengkap. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidaklah korban untuk menghapus dosa. Tidak bisa, jangan sengaja berbuat main-main dengan dosa tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, main dengan dosa. Tidak bisa, saudara. Hidup di dalam pertobatan. Kalau tidak bertobat binasa. Maka melalui firman Tuhan, cintanya Yesus amat heran, tapi bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Enggak bisa. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita meresponi akan kasih kebaikan. Justru kita makin cinta Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik sama kita, seperti seorang kalau sudah baik sama kita, masa kita mempermainkan orang itu? Nggak bisa dong. Semakin orang itu baik, kita menghormati. Oh, harus apa yang kubalas atas kebaikan. Demikian dengan Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa. Makin hari makin kita mencinta Tuhan Yesus. Cintanya Yesus, haleluya. Amat heran, haleluya. Oh, amat mulia, haleluya. Amat sempurna, haleluya. Cintanya Yesus amat agung, ajaib, haleluya. Sungguh amat sempurna, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Firman Allah katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, tapi mari kita menghormati akan kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan, supaya kita semakin hari makin cinta Tuhan, semakin hidup berkenan sama Tuhan, sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.